bibit siklon ini mempengaruhi pada saat kita sedang menuju puncak musim hujan. Jadi hujan kita bisa lebih berat dan anginnya bisa lebih kencang. Kerugian kita hitung hanya kerugian secara ekonomi, tapi belum pernah kita hitung berapa kerugian secara ekologis. Iya, iya. Solusi apa yang bisa dilakukan mungkin pemerintah dalam hal ini untuk salah satu antisipasi terjadinya bencana banjir? Kalau kita melihat konsep tenget dalam bahasa Bali itu sudah artinya lokasi itu bukan artinya ada mistis gitu ya selama ini. Tapi itulah peringatan bahwa daerah itu rawan terhadap bencana. Kalau musim hujan, potensi banjir di mana saja, itu sudah dipetakan. Kalau skenario terburuk terjadi, itu bahkan lebih 2 juta penduduk terdampak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners Sembeton Tribun Bali, akhir-akhir ini Bali dilanda cuaca ekstrim. Dan saya kira juga hampir di seluruh wilayah Indonesia juga mengalami cuaca ekstrim karena ada badai siklon tropis, dan Bali juga sudah sempat merasakan dampak dari badai siklon tropis ini, terjadi banjir di beberapa wilayah. Dan untuk membahas terkait cuaca ekstrim, dampak dari siklon badai tropis ini dan bagaimana mitigasinya, apa pula menjadi penyebab banjir selain juga cuaca ekstrim di Bali, kita akan membahas bersama Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Busana Ayatnya. Swastiastu. Swastiastu. Teja. Tapi gatro niki. Tangguh. Tangguh, tetap tangguh ya. Pastinya padat niki. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Menghadapi cuaca ekstrim seperti ini. Dan juga kita berharap juga masyarakat tetap tangguh Pak. Iya, betul. Nah, kemudian juga ada akademisi dari Universitas Warma Dewa Denpasar, Pak Nanga Mulyato. Becek. Sehat nih Pak. Sehat. Mengayu selalu memberikan edukasinya nih untuk masyarakat ya. Tanggung jawab Gitu. Nih Pak Gede Tejo, terkait cuaca ekstrim di Bali ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana gambaran terkini cuaca ekstrim yang melanda Bali akhir-akhir ini Pak? Ya, terkini sekarang tanggal 18 ya. Jadi ancamannya masih nyata. Sejak kita bulan Oktober memasuki musim hujan, dan nanti diprediksi Januari dan Februari adalah puncak musim hujan. Puncaknya Januari sampai Februari ini Oke? Betul. Jadi ini belum mencapai puncaknya kan? Belum mencapai puncak. Jadi itu memang itu sebenarnya juga situasi reguler ya, setiap tahun juga seperti itu kita memasuki musim hujan, nanti puncaknya di mana itu setiap tahun juga sudah biasa mengalami seperti itu. Tetapi saat ini ada hal khusus juga, di samping hal reguler tadi ada hal khusus di mana tanggal 11 Desember sampai 18 itu ada warning khusus terkait dengan adanya bibit siklon 93S. 93S ya. Yang dikhawatirkan bibit siklon ini mempengaruhi pada saat kita sedang menuju puncak musim hujan. Jadi hujan kita bisa lebih berat dan anginnya bisa lebih kencang, gelombang di pesisir selatan bisa lebih tinggi. Ya, oleh karena itu kita ekstra waspada sebenarnya. Dan sudah terbukti juga kemarin tanggal 12 yaitu Karangasem. Cukup tinggi juga luapan Sungai Betel, itu berdampak pada puluhan kakak, hampir 50 kakak. 50 kakak. Ya, ada juga sekolah, ya untungnya sudah tidak ada kegiatan di sekolah. Sekolah ada roboh temboknya. Kemudian juga berikutnya ternyata terjadi di Denpasar dan Badung. Denpasar ada 20 titik. 20 titik Dan Badung ada 14 titik. Ya, Denpasar utamanya sih di Padang Sambian. Di Badung ada di Kunti, di Dewi Seri, sampai ke Tibu Beneng. Kemudian
besoknya lagi Gianyar, Jemberana, ya, seperti itu. Jadi memang memang patut waspada untuk kita semua saat ini. Kalau di dampak di Denpasar, Badung dan Gianyar sudah terdata dari BPBD. Ya, ini syukur kalau orang Bali kan tetap bersyukur meskipun terdampak ya. Ya, bersyukurlah dampaknya tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu berat. Dari Karangasem kemarin saya cerita, Karangasem, Badung, Denpasar, Jemberana dan Gianyar itu pada prinsipnya masyarakat pada saat kejadian memang perlu evakuasi ke tempat aman, tapi tidak lama masih bisa kembali, Jadi tidak ada pengungsian, bisa kembali karena airnya sudah mulai surut dan bisa ditangani. Itu karakter yang terjadi kemarin. Tapi kalau dihitung jumlah kakak ya cukup banyak juga. Di Padang Sambian saja itu ada 191 kakak sempat terdampak. Tapi juga ada wisatawan, wisatawan perlu dievakuasi. Ada yang keluar pindah hotel atau pindah villa, ada juga dia keluar karena check out, ada juga dia keluar karena udah mau pergi karena kecewa terhadap banjir. Ya, jadi dia memperpendek masa tinggal di Bali. Ada juga. Kan ada juga satu meninggal kalau korban wisatawan yang di Tibu Bineng itu ada perempuan yang diduga membawa motor kemudian terpeleset dan terseret arus ke selokan. Ya, ada juga korban luka di Gianyar juga ada korban. Ya, jadi sebenarnya kalau diakumulasikan korban dari awal tahun. Awal tahun ini kan kita juga menghadapi musim hujan di awal tahun. Awal tahun 2025. Waktu itu sudah 18 korban. 17 maaf. Kemudian di September kita ada 18. Kemudian sekarang bertambah lagi. Nah, mudah-mudahan tidak ada tambahan korban lagi. Ya, artinya dampaknya memang besar, termasuk juga pada wisatawan juga. Ya, karena kita di dunia pariwisata ya. Iya, betul. Dan ini menjadi sorotan ya. Jadi sorotan dan sebenarnya keamanan dari sisi bencana juga menjadi concern penting bagi wisatawan. Iya, betul. Nah, kalau Pak melihat ini dari sisi akademisi melihat perubahan cuaca ekstrim ini seperti apa? Ya, kalau perubahan cuaca sebenarnya dampaknya juga ke pertanian ya. Iya. Tapi mengapa terjadi seperti ini? Itu yang perlu kita analisis terlebih dahulu. Gitu. Faktornya ya udah dari hulu gitu. Hulu sampai hilir kita ini berubah total. Belum lagi karena perubahan dengan tambahan siklon tadi, Pak ya. Iya. Kalau daerah hulu kita lihat, kita sudah bahas sudah cukup banyak alih fungsi lahan. Gitu. Dari pertanian yang sebelumnya daerah hulu adalah kawasan konservasi gitu. Dan itu berubah ternyata sistem pertaniannya dari tanaman keras atau tanaman tahunan sudah menjadi sayur mayur gitu. Gimana gemburnya tanah kemudian terbawa menjadi endapan gitu. Dan juga daya serap tanah terhadap air juga berkurang gitu. Kemudian kita ke hilir lagi sudah menjadi perumahan. Ketika perumahan kita lihat sekarang perumahan perkantoran daerah resapannya yang mana gitu. Karena kebanyakan kita bukan menyalahkan kita masang semen ya, semenisasi lantai dan sebagainya. Termasuk juga yang lagi ngetren kan batu sikat ya. Itu kreasi gitu. Tapi tidak semua halaman juga harus seperti itu dong. Belum lagi pada saat pengaspalan kita hampir semua badan jalan itu tidak ada untuk resapan gitu. Nah, turun kita lagi melihatnya, lihat gorong-gorong kita lagi sekarang. Gorong-gorong kita memenuhi daya tampung dan daya dukung ketika musim hujan nggak? Kayaknya nggak pernah kita memperhitungkan itu gitu. Berapa intensitas hujan, berapa daya tampung gorong-gorong. Nah, kita juga masih terlalu mengabaikan mana drainase, mana irigasi. Kalau irigasi kan dari hulu dia besar. Ke bawah dia semakin mengecil sebagai aliran irigasi. Tapi drainase pembuangan dari hulu kecil ke bawah semakin besar. Nah, sekarang kita lihat gorong-gorong kita yang terutama ada di perkotaan ini.
mau kemana airnya, arah hulunya mana, arah hilirnya mana, kemana pembuangannya, sehingga airnya juga berkumpul dalam satu tempat. Selama ini kan kita hanya menyalahkan sampah gitu, menyumbat. Iya, sampah hanya salah satu. Tapi pernah nggak kita memperhatikan bahwa gorong-gorong kita juga tidak jelas, dangkal gitu. Selain dangkal, memang kapasitasnya nggak sesuai. Belum lagi ketika perlebaran jalan, bagaimana dengan gorong-gorong kok mengecil gitu. Makanya jangan salahkan kemudian ketika hujan, yang jadi tempat air mengalir ibarat sungai itu jalan gitu. Jadi berubah fungsi, harusnya dia kan menjadi jalan untuk transportasi, tetapi dia menjadi jalan untuk air. Karena airnya bingung ini kemana harus gitu. Karena cari jalan tersemen semua. Sistem air kan meresap, kemudian dari hulu ke hilir gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita tergenang gitu. Kadang-kadang saya juga agak bingung ini. Kalau dulu kita mendefinisikan banjir itu, istilahnya adalah genangan yang lebih dari 1 hari, lebih dari 1 desa, kan gitu Pak ya? Yang batasan umum yang kita pakai. Nah sekarang, airnya tinggi dalam satu lokasi yang terbatas, besar, tetapi waktunya singkat. Apakah kita sebut banjir atau masih genangan? Tapi efeknya besar gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan ini kita petakan dari kasus ini apa yang harus kemudian kita benahi gitu. Betul. Sebagai bentuk mitigasi. Kalau kita biarkan, ya akan terulang kembali. Saya sempat ketika banjir di awal tanggal 9 ya. 9 September itu ya Pak ya. Ketika pas Hari Raya. Pagarosi. Iya, Pagarosi. Setelah itu saya sempat menyampaikan, tolong dong ada normalisasi sungai. Ketika dicek, sungai itu bukan hanya menyempit, tapi endapannya cukup banyak. Bukan hanya di hilir, tetapi di hulu. Inilah bukti bahwa di daerah hulu itu terjadi perubahan tata cara penggunaan lahan atau tanah. Sehingga tanah itu menjadi ke hilir dan mengendap, dan ini juga yang menyebabkan membatasi gerak air. Gitu. Nah ini Pak Mul ini sudah mengangkat ini menyinggung soal penyebab banjir ya, selain tentu ada perubahan cuaca ekstrim ini, jadi kombinasi dengan kondisi saat kita di Bali sekarang ini. Kalau Pak Tejo sepakat atau sama melihat seperti itu bahwa ada drainase yang bermasalah, kemudian ada tata ruang alih fungsi lahan yang menjadi juga pemicu banjir di Bali ini? Sependapat, karena kalau dari kacamata bencana, bencana itu akan terjadi ketika ancaman ketemu kerentanan. Ancaman ketemu kerentanan. Ya, ancamannya tadi nih, ada musim hujan, ada hujan deras, ada siklon. Ini ancaman. Ancaman ini tidak akan menjadi bencana kalau tidak ada kerentanannya. Kalau dia tidak bertemu. Ya. Nah sekarang bertemu masalahnya. Kerentanan yang maksud kerentanan apa? Kerentanan fisik, non fisik. Ya, kalau fisik tadi mulai dari lingkungan tadi, daya dukung lingkungan tadi Pak disinggung, bahkan lingkungan pertanian sudah mulai bergeser, lingkungan di kota, kemudian lingkungan hutan sudah juga berubah. Kemudian fisik lainnya, pembangunannya, kerentanan pembangunan, kerentanan pembangunan yang tidak semuanya dapat dikendalikan saat ini, karena di berbagai tempat kan masih ada problem masalah pembangunan. Kalaupun itu pembangunannya terkontrol, drainasenya belum tentu. Drainase ada yang tidak terkoneksi, ada yang mungkin pendangkalan, bahkan yang viral itu bisa juga benar kan. Jadi misalnya trotoarnya baru tapi di bawahnya mampet. Nah, masih banyak kan tanahnya. Banyak sorotan masyarakat seperti itu, salah satu kerentanan juga. Dan kerentanan sampah, Jadi di kerentanan ini banyak. Oleh karena itu ketika menjadi bencana ketemu tadi, sebenarnya memang akhirnya bencana itu memang tidak ada penyebab tunggal sebenarnya. Tidak boleh juga kita menyalahkan hujan, tidak boleh juga menyalahkan hanya A, si B. Sebenarnya kita mungkin semua berkontribusi terhadap hal itu, terhadap
terjadinya bencana. Oleh karena itu kurang produktif kalau kita ketika sudah terjadi seperti ini saling menyalahkan. Sebenarnya perlu saling mencari solusi. Saya yakin kita semua berkontribusi sebenarnya. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan mungkin pemerintah dalam hal ini untuk salah satu antisipasi terjadinya bencana banjir ketika cuaca ekstrim ini melanda? Ya, mau tidak mau kita urai satu persatu permasalahan tadi. Ya, misalnya satu, masalah sampah, maka kita harus benahi sampah bersama-sama. Dua, masalah drainase, maka sistem drainase kita benahi. Sampai ke berikutnya juga yang sifatnya non-struktural. Pemahaman, pengetahuan, bagaimana pengetahuan bisa terkonversi menjadi kesadaran gitu kan. Ya, ini juga problem dasar ya. Misalnya saat ini siapa sih yang tidak tahu bahwa sampah menyebabkan banjir? Bahkan anak TK, anak PAUD pun tahu. PAUD sampai dewasa tahu. Itu tapi batas pengetahuan. Apakah menjadi kesadaran? Belum tentu. Ini PR bersama. Masih ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai seperti ya contohnya mungkin ya. Karena belum adanya kesadaran itu Pak ya. Kesadaran ada, tapi kalau tindakan juga tidak realisasi. Itu jadi masalah juga buat kita gitu. Pengetahuan tentang tata ruang, boleh nggak di sini bangun A, bangun B? Sebenarnya pengetahuan itu possible karena berbagai informasi kan. Betul. Tapi akan menjadi kesadaran, mungkin yang penting untung gitu misalnya, yang penting apa. Nah, itu juga perlu kita benahi bersama-sama, artinya diurai itu satu persatu, termasuk lingkungan lahan tutupan hijau kita. Jadi jadi antara yang menebang dan menanam itu harus jauh lebih banyak yang menanam. Ya, karena kita sudah ada standar-standarnya, tutupan lahan hijau harus berapa persen dan sebagainya, itu sudah ada. Tinggal kita memang harus kejadian hari ini atau peristiwa-peristiwa bencana ini dijadikan evaluasi bersama-sama. Kalau Pak Mul gimana melihat upaya mitigasi atau ya mungkin ada solusi yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini? Kalau saya melihat kegiatan kita masih temporal, ibaratnya kebakaran. Begitu ada kebakaran kita langsung padamkan, kebakaran padamkan. Jadi belum melihat seperti apa sih rencana, planningnya seperti apa. Apakah pertama tahap awal jangka pendek normalisasi sungai, realnya kegiatan seperti apa, normalisasi sungai. Mungkin jangka panjangnya juga atau yang lebih panjang adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa pembangunan atau realisasi gorong-gorong dan sungai itu memperhatikan daya tampung dan daya dukung dari kapasitas hujan dan perkembangannya, serta juga memperhatikan kemampuan untuk menahan, karena tidak jarang juga sungainya meluap atau kadang-kadang dindingnya jebol, itu juga akan memicu. Saya kira timingnya juga perlu juga Pak. Iya, itu juga memperhatikan timing. Sering kita lihat kan pembangunan atau perbaikan drainase itu baru dilakukan saat musim hujan seperti itu. Langkah sederhana juga dari masyarakat, dari kita gitu. Makanya kayak saya di rumah itu selalu berharap tidak ada yang disemenisasi. Walaupun di semen ya terbatas gitu. Masih ada ruang untuk tumbuhan, ruang untuk rumput, di mana itu memberi kontribusi pada penyerapan air ke tanah. Atau paling enggak berkontribusi dengan membangun biopori. Ya tentu harus memperhatikan kondisi lingkungan. Kadang-kadang membangun biopori juga kalau airnya terlalu sering juga di bawah tuh kayak lorong ya Pak ya. Dan itu juga menjadi ancaman karena kita tahu sendiri untuk Denpasar sampai daerah Pesanggaran, Sanur ini masuknya air laut itu sudah sampai ke arah yang dalam gitu. Dan ini juga menimbulkan lorong gitu, dan ini juga bisa menimbulkan bahaya bagi kita gitu. Nah, ini yang harus kita lihat. Belum lagi perilaku kita. Dalam artian, kalau saya ambil contoh karena saya di pertanian, bisa nggak perlahan membantu petani bergeser, terutama di daerah-daerah yang kemiringan tinggi, untuk secara bertahap tidak lagi menanam sayur mayur, tetapi juga dikombinasikan dengan tanaman keras, tanaman yang mampu menyangga tanah. Karena kita selama ini kan selalu berpikir ekonomi, mendapatkan pendapatan cepat dan terus meningkat.
kerugian kita hitung hanya kerugian secara ekonomi, tapi belum pernah kita hitung berapa kerugian secara ekologis. Karena kadang-kadang apa maksudnya ekologis ini gitu? Ekologis dalam artian kalau tumbuhan ada, sumber mata air ada, kalau sumber mata air hilang, berapa kerugian ekologis, berapa binatang yang hilang, biota yang hilang, tumbuhan yang tidak tumbuh di sana. Itu. Tapi kita susah merealkan itu dalam bentuk ekonomi. Tapi inilah kerugian ekologis. Sama halnya selama ini ada tumbuhan di pinggir jalan. Kita anggap ini tidak memenuhi kapasitas untuk kendaraan gitu. Sehingga kemudian jalan dilebarkan, tanamannya dipotong. Tapi kerugian ekologisnya tidak pernah kita hitung. Berapa oksigen yang kita terima ketika kita berjalan. Sama ketika banjir sekarang. Yang kita hitung kan kerugian ekologis, kerugian ekonomi. Oh, TV saya mati, komputer saya rusak, mobil saya rusak gitu. Ya, kerugian ekologis akibat kesalahan kita pernah dihitung nggak? Itu yang masih kita ada gap, sehingga kita merasa pokoknya gimana kita nyaman hidup. Padahal kita selalu berbicara tentang pertanian atau pembangunan berkelanjutan. Kapan pertanian itu pembangunan itu berkelanjutan? Kan ada 3 indikator yang harus kita lihat. Pembangunan itu ramah terhadap lingkungan, gitu. Kemudian dia memberikan benefit bagi masyarakatnya, tetapi juga pembangunan yang dibikin adaptif dengan kehidupan masyarakat, gitu. Sekarang adaptif nggak kebiasaan kita dengan kondisi di masyarakat gitu. Karena kondisi masyarakat di masing-masing daerah kan berbeda. Nah, ini yang harus kita kombinasikan. Dan langkah-langkahnya pun harus kita pisahkan mana jangka panjang, mana jangka pendek. Walaupun kita harus akui pemerintah pun tidak bisa maksimal. Karena itu kan ada alokasi dana yang harus disiapkan dan jumlah dana yang tersedia gitu. Nah, di sanalah kemudian peran masyarakat berkontribusi, peran pihak swasta dan yang lainnya untuk membantu gitu. Nah, Pak Gede kalau melihat ini banjir ini kan kalau kita lihat di Denpasar misalnya kan atau di Bandung itu kan ada daerah-daerah yang menjadi langganan banjir gitu ya. Ya seperti yang mungkin tadi Pak Gede sudah sebutkan juga kan di Denpasar, di daerah Padang Sambian, di daerah apa namanya jalan gunung-gunung gitulah ya. Kemudian di Bandung di wilayah Dewi Sri itu apa sebenarnya yang menjadi problem utama di daerah-daerah yang rawan itu Pak? Ya, pertama ancamannya tadi, datangnya ancaman. Ancamannya sebelah mana? Kalau hujan itu datang di bagian hulu, di daerah das, daerah aliran sungai, nah, itu yang berbahaya adalah sepanjang bantar sungai. Jadi kalau di Denpasar, Tukat Badung, Tukat Mati, Tukat Ayung di bagian ujung di Tohpati. Ini berbahaya itu sama seperti yang terjadi di bulan September. Ya. Tapi kalau hujannya agak ke selatan, tidak di daerah dan sungai di atas, biasanya yang terendam adalah di perumahan-perumahan. Perumahan seperti misalnya kalau di Denpasar, daerah Bumi Ayu, ya Padang Sambian, gitu. Kalau di Badung tadi Seminyak, Kuto, itu. Yang agak selatan hujannya ini, yang di sungai masih oke, masih bisa menampung hujan. Menyambung tadi kerentanan ya, Tukat Badung dan Tukat Mati adalah 2 sungai yang sangat cepat meningkat ketika ada hujan, karena hampir semua air yang turun mengarah pada dia gitu, pada sungai itu. Jadi tidak ada kurang resapannya dan sebagainya. Bahkan ada anak-anak sungainya malah dia mensupport ke induk, bukan memecah. Nah, kalau Pak Gede sendiri dari BPBD melihat kondisi Tukat Mati itu seperti apa saat ini? Kan artinya menjadi daerah yang sangat rentan ini. Ya, kalau Tukat Mati bahkan tutupan hijaunya 0 kan begitu. Ya, karena ujung Tukat Mati itu di daerah Sading sampai ke Kuto sana. Jadi itu memang semua sudah perumahan. Sudah perumahan ya? Sudah perumahan. Jadi praktis ya semacam drainase besar aja jadinya kan begitu. Semacam drainase besar. Jadi pembuangannya tidak ada gitu. Oleh karena itu ya kalau dia drainase besar ya pastikan drainasenya berjalan mulus. Jadi
dinormalisasi bentuknya biar rapi, biar kedalamannya juga, kemudian tanggul-tanggulnya juga biar agar tidak ada meluber ke sana kemari, kemudian sampahnya biar tidak ada, lumpurnya kan begitu, karena dia sudah menjadi drainase besar kan, biar lancar airnya. Hanya itu yang bisa dilakukan yang sifatnya struktural gitu. Tapi untuk daerah aliran sungai yang lain itu masih kita bisa melakukan gerakan-gerakan penanaman pohon untuk jangka panjang. Itu kan sudah mulai sekarang ya. Sudah dimulai dan itu seluruh Bali juga sudah bagus ya. Nah, saya kira ini mulat sarira yang bagus kan. Mulat sarira yang bagus ya. Karena kemarin kan juga menjadi perhatian dari sorotan dari Menteri Lingkungan Hidup ya bahwa kondisi hutan kita terutama di sepadan-sepadan sungai itu sangat mengkhawatirkan ya. Dan dilakukan sekarang dengan penanaman pohon itu. Jadi emang ini seperti kombinasi gitu ya Pak Gede ya. Ada faktor cuaca, faktor alam juga. Tidak ada penyebab tunggal. Ya, kondisi juga kerentanan itu ya. Nah, ini menyebabkan bahwa sekarang kan ada persepsi bahwa dari masyarakat juga hujannya sebentar udah langsung banjir gitu kan. Nah, gimana nih Pak Gede? Jadi pekerjaan BPBD juga artinya kan. Ya, tapi mungkin orang membandingkannya dengan 10 tahun atau 15 tahun lalu. Ya, 15 tahun lalu perumahannya bagaimana kan? Vegetasinya berbeda. Tidak seperti sekarang. Ya, jadi sekarang mungkin tadi Bapak bilang semenisasi kan? Karena itu artinya berbeda kondisi yang dulu. Sekarang memang begitu. Hujan sedikit jadi naik kan? Karena resapannya kurang. Karena pembangunannya juga memang sudah berbeda. Sudah berbeda. Tetapi tidak terlambat. Artinya tidak terlambat kalau kita mau komitmen bersama-sama. Di banyak negara maju juga bisa dia melakukan rekayasa teknologi dan sebagainya untuk mengurangi risiko. Kira-kira dari BPD sendiri sudah melihat daerah-daerah memang yang rawan terhadap dampak dari terutama adanya ancaman dari siklon ini. Kita udah melakukan pemetaan di seluruh Bali itu. Kalau musim hujan, potensi banjir di mana saja, itu sudah dipetakan. Dan petanya itu peta dengan skenario terburuk. Oleh karena itu, kalau skenario terburuk terjadi, itu bahkan lebih 2 juta penduduk terdampak. Kalau skenario terburuk terjadi, tentu saja kalau hujannya lebih lemah, ini lebih sedikit terdampak. Jadi itu sudah dipetakan. Berharap tidak terjadi, kan begitu. Mungkin bisa disebutin daerah-daerah yang rawan itu mungkin. Hampir semua kabupaten ada. Cuman tadi kalau Denpasar, kalau hujannya agak ke hulu, tadi waspada di bantar sungai. Bantar sungai. Di mana area bantar sungainya persis seperti bulan September itu. Sampai ke Puro Demak, sampai di sekitar Pasar Badung, Kampung Jawa dan macam-macam. Tohpati kalau yang ujung, kemudian Tukat Mati. Tapi kalau ke bagian selatan hujannya, di perumahan-perumahan itu waspada sampai ke Seminyak Kutu. Mudah-mudahan tidak ada hujannya seluruh Bali full cover. Nah, ini juga perlu waspada. Ya, paling tidak sebenarnya bahaya apa yang terjadi mungkin sebagian besar dari kita udah tahu kan, karena ini kan siklus tahunan sebenarnya gitu. Cuman eskalasinya yang meningkat. Jadi itu. Kalau dari kesiapsiagaan dari BPBD sendiri seperti apa? Apakah ada membangun posko atau peringatan dini gitu menghadapi kondisi saat ini? Sudah dilakukan dan masih terus dikuatkan. Kalau saya kan di provinsi, kesiapan saya pertama adalah siap mendampingi kabupaten kota yang terdampak. Apa yang saya siapkan, seluruh sumber daya di provinsi, termasuk instansi vertikal, instansi pusat yang ada di daerah, itu tentu di bawah komando provinsi untuk mendampingi kabupaten apabila dia terjadi darurat. Itu kita sudah
apel, pengecekan logistik, pengecekan peralatan, siaga personil, distribusi penempatan alat berat, menyiapkan posko. Terlebih sekarang kita menghadapi wisatawan Nataru. Ya, ini Tentu kita momennya sebagai pas Natal dan Tahun Baru ini kan. ya, tentu kita sebagai tuan rumah berupaya semoga wisatawan bisa aman di Bali, sehingga juga sudah disiapkan juga pos-pos pantau, posko untuk menjamin kelancaran wisatawan. Destinasi wisata mungkin berkurang untuk yang destinasi yang sifatnya outdoor gitu. Mungkin berkurang karena cuaca. Nah, itu. Tapi tidak untuk kemungkinan juga. Untuk destinasi wisata tertentu misalnya Monkey Forest dan sebagainya, itu sudah selalu koordinasi dengan, bahkan setiap hari apel radio dengan BPBD. Jadi kalau ada hujan besar atau angin kencang, peringatan dini lah gitu, di kontak Monkey Forest, dia akan close. Dia akan close. Ya, artinya kan kita juga belajar dari kejadian kemarin ya di Sangeh juga kan, sempat kejadian angin kencang, kemudian menimbulkan korban jiwa juga, pohon tumbang, kemudian di Ubud di Monkey Forest kan juga tahun lalu juga pernah kejadian. Jadi itu juga menjadi antisipasi ya. Komunikasi setiap hari 2 kali, apel radio. Juga kesiapan yang lain. Ya, sekali lagi sebenarnya meskipun jenis bencananya sama, tapi kadang eskalasinya pasti berbeda-beda. Ya gitu. Eskalasinya berbeda-beda gitu ya. Tingkat Pak Mul, gimana melihat upaya mitigasi yang dilakukan BPBD dan juga pemerintah Provinsi Bali? Mungkin juga ada masukan? Ya, karena sempat berkecimpung cukup lama juga di sana. Bahkan ikut uji kompetensi manajer data informasi gitu. Upaya pemetaan sudah dilakukan. Cuma kan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada BPBD gitu. Bahkan sampai ke tingkat desa pun sudah ada upaya desa untuk melakukan pemetaan itu kan Pak, pemetaan kemungkinan bencana, potensi bencana gitu. Dan memang kita dari dulu sudah diingatkan oleh leluhur kita gitu dalam konsep kearifan lokal gitu. Kalau kita melihat konsep tenget dalam bahasa Bali itu sudah artinya lokasi itu bukan artinya ada mistis gitu ya selama ini. Tapi itulah peringatan bahwa daerah itu rawan terhadap bencana. Baik itu bencana alam maupun bencana lainnya. Tapi sekarang karena kepadatan jumlah penduduk kita, karena kita juga mencari perumahan dan lain, itu akhirnya juga digunakan gitu. Sampai terakhir yang di mana ya Pak? Ya di Batu Bulan ya, yang rumah di atas sungai itu yang tergerus satu keluarga kemudian terbawa. Itu artinya kan kita sudah mengabaikan konsep kearifan lokal itu, bahwa konsep tenget yang sudah diingatkan, sama ketika kita disuruh buat rumah di daerah yang dulu adalah wilayah subak atau sawah, sudah tentu bakal terendam gitu, karena itu lebah gitu, bawahan gitu, daerah yang terbawah. Nah, kita di Denpasar ini kan kebanyakan daerah yang di bawah dan hulunya adalah sumber-sumber mata air. Makanya yang harus kita benahi perlahan ini adalah seperti saya bilang tadi, drainase kita, gorong-gorong kita tahap awal itu. Ya tentu bukan BPBD yang jadi mereka mampu merekomendasikan, kemudian menekankan ini loh kalau kondisi lagi banjir, ini yang harus kita perbaiki segera, termasuk normalisasi gitu. Nah, dari sisi konservasi DKLH yang kemudian harus direkomendasikan, harus ada sistem istilahnya ya, reboisasi dan jenis tanaman yang mana dari satu sisi itu berkontribusi bagi pencegahan bencana, satu sisi dia memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kita tidak bisa merekomendasikan ini tanaman ini untuk menyerap oksigen lebih banyak, tapi harus ada tanaman yang juga memberikan nilai ekonomi, sehingga tidak hanya dan mungkin pohon mangga gitu ya. Dari segi pohonnya dia mampu menahan tanah, dari segi mangganya nilai ekonomi yang didapatkan. Nah, bisa nggak itu? Kalau di Bangli kan itu sudah terimplementasi. Pohon bambu, bambunya dimanfaatkan secara ekonomi, secara ekologis mampu menahan kondisi lingkungan di sana. Ada berkontribusi terhadap kelestarian kondisi lingkungan. Nah, itu yang harus kita lakukan sekarang secara perlahan. Walaupun kita harus akui, Bali harusnya mampu menampung hanya 1,5 juta
orang kan itu Pak ya. Sekarang sudah diisi oleh 4,2, 4 juta. 4,2. mungkin sudah 4,5 Pak ya. Ditambah wisatawan mancanegara 10 juta per tahun, ditambah wisatawan domestik 10 juta, wisatawan mancanegara sekitar 6 juta. 6 juta. Nah, Tahun ini 7 juta. Targetnya 7 juta. semakin banyak orang yang ke Bali ya tantangan kita terhadap potensi bencana juga semakin besar dan menjadi tugas berat dari BPBD, tapi juga harus dikawal oleh masyarakat kita sebagai masyarakat di Bali. Ya. Peran kesadaran masyarakat itu penting ya Pak ya. Peran kesadaran masyarakat itu penting, tapi kalau sadar saja tidak ada tindakan sama saja gitu. Yang kita tunggu ini kan aksinya gitu. Seperti saya saya bisa sadar gitu bahwa penanaman pohon penting. Tapi kan tindakan tidak saya lakukan. Bisa jadi karena kesibukan. Nah, kembali sekarang ada waktu nggak masing-masing dari kita berkontribusi sebagai relawan, sebagai bentuk-bentuk yang lain juga sebagai bentuk aksi yang nyata dalam pelestarian lingkungan di Bali. Oke, wow. Saya menambahkan itu ya, saya menarik itu antara kami di BPBD itu sebenarnya tugas utamanya adalah menyiapkan itu tadi pemetaan risikonya. Ya, ya. Lalu siapa yang melakukan pengurangan risiko itu atau mengurangi atau melakukan mitigasi itu siapa? Semua sektor. Ya, betul. Bahkan gini ya, para kalangan budayawan, agamawan gitu, tokoh-tokokoh adat, tokoh spiritual, apa yang dilakukan? Mitigasi spiritual, berdoa, berupacara, bla bla bla, semacam itu sana. Kalau kita di pertanian, apa yang harus dilakukan? Pertanian dibenahi tadi, jenis tanaman, tanaman disesuaikan. Terutama di daerah yang kemiringannya. Kalau kita kegiatan kita adalah developer, kontraktor konstruksi dan macam, apa yang dilakukan? Sesuaikan. Jangan membangun di daerah kawasan hijau gitu ya. Ya, kalaupun kita juga jangan lupa selain masalah banjir, kita juga ada 30 sesar, kita juga terancam tsunami, ya macam. Nah, di daerah itu seperti apa membangunnya? Boleh membangun, tapi mitigasinya apa? Kalau kita ngelola sekolah, siapa yang menjamin anak-anak aman? Ya di sekolah itu. Maka ya tidak mungkin tadi BPBD udah sektor. Jadi sebenarnya BPBD hanya orkestrator, orkestrator dan berharap kesadaran kolektif tadi sebenarnya. Jadi BPBD kan berperan sebagai badan penanggulangannya itu ya, betul. Sementara upaya mitigasi pencegahan ini bersama-sama banyak sektor sekali yang terlibat ya, termasuk di provinsi sendiri ya, dari kedinasan yang lain ya, dari peran masing-masing gitu Pak ya. Apalagi media, media itu perannya tinggi untuk mitigasi, karena mitigasi itu kan ada yang sifatnya non struktural, pengetahuan, informasi, itu kan media terdepan, itu juga mitigasi. Jadi kalau kita podcast hari ini itu mitigasi. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat ya. Nah, terakhir ini mungkin Pak, tapi imbauan pada masyarakat dan juga mungkin juga wisatawan ya, karena kebetulan nih Nataru terkait cuaca ekstrim yang sedang terjadi ini dan nanti puncaknya diperkirakan Januari-Februari ini. Ya, yang pertama kalau urusan cuaca ekstrim kita sudah paham sebenarnya bahayanya seperti apa. Ada masalah longsor, banjir, pohon tumbang, gelombang tinggi. Di mana lokasinya karena sudah pernah terjadi dan berulang-ulang. Tinggal kita kesadaran itu ditambahkan untuk melakukan pengurangan risiko. Tapi jangan lupa juga ada ancaman-ancaman lain. Kadang sering lengah. Ada lengah terhadap gempa, lengah terhadap tsunami, bahkan yang lain. Kita ada 14 ancaman sih sebenarnya. Oleh karena itu, sebenarnya apapun boleh dilakukan asal melakukan mitigasi. Nah, gitu. Itu konsepnya. Mitigasi itu apa? Sesuaikan dengan lokasi atau risiko setempat. Jadi kita tidak berkontribusi menambah risiko. Kalaupun kita di perkampungan, di pegunungan,
kegiatan kita hanya bertani, jangan kira itu tidak berkontribusi terhadap risiko kalau tidak sesuai dengan peruntukannya tadi, jenis tanaman dan sebagainya. Demikian juga apalagi di kota, dengan padatan penduduk, bagaimana kita tidak ikut menambah risiko, seperti itu. Jadi saya tidak perlu merinci apa yang mesti dilakukan, kan tadi udah tahu sampah apa semua, tinggal kita sama-sama dan tidak saling menyalahkan, saling mendukung. Ya, tentunya bagi warga kota juga ini menjadi atensi khusus harusnya, karena betul. kita sudah lihat bagaimana kejadian-kejadian sebelumnya di Denpasar dan Bandung ini termasuk daerah yang cukup rawan ya. Itu masyarakat juga perlu meningkatkan. Sekarang informasi hujan itu per desa sudah, jadi tinggal download info BMKG. Per desa jam berapa hujan sampai jam berapa kan sudah ada, Artinya, oh sore ini akan hujan di desa saya atau di kelurahan, berarti saya harus ngapain, seperti itu. Hal-hal sederhana sehingga kita tidak ikut berkontribusi kepada kerentanan secara umum. Dan dari BPD di Kota Denpasar, kabarnya sudah memasang EWS ya, early warning system juga untuk terkait banjir itu Pak ya? Sedang diusahakan. Nanti di forum pengurangan risiko bencana di provinsi juga sedang mengusahakan. Yang di Denpasar juga sedang dipasang, jadi belum berbunyi, belum diaktifasi. Itu bagian dari mitigasi. Tapi itu bagian dari sangat penting. Antisipasi ya. Nah, terakhir nih Pak Mulyato, selaku akademisi ini pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga kepada pemerintah Bali terkait kesiapsiagaan bencana ini? Ya, kalau buat kita bersama sebenarnya mengambil peran dari masing-masing seperti tadi disampaikan. Contohnya saya di akademisi mungkin penelitian terhadap potensi kerawanan bencana, termasuk bagaimana mengantisipasi terutama ya penyediaan pangan gitu. Karena begitu tidak ada pangan kan kelaparan juga terjadi di tempat bencana. Bagaimana kemudian memastikan ada cadangan pangan baik pada kondisi yang baik maupun dalam kondisi bencana. Karena biasanya dalam kondisi bencana kita sudah bingung gitu bagaimana mendistribusikan gitu. Nah, ini peran dari masing-masing, termasuk kami dari akademisi itu kan fungsinya kontrol sosial juga gitu. Memberi peringatan, ini hasil dari kajian kami seperti ini, silakan diambil tindakan. Karena tentu kami sebagai peneliti tidak bisa mengambil tindakan langsung karena sudah ada tugasnya gitu. Paling tidak kita merekomendasikan, Pak di kawasan ini paling tidak tanamannya bisa nggak dicarikan tanaman seperti ini untuk mendukung petani seperti tadi gitu. Sehingga petani mendapat nilai ekonomi, ekologis kita terjaga, antisipasi bencana juga bisa berjalan. Atau di pengembang, mungkin kajian dari kami bisa, Pak tolong dok, kan sudah ada konsep bahwa pembangunan rumah 30% adalah untuk lingkungan. Sisanya silakan dibangun, 30% harus ada taman untuk penyerapan air, untuk menjaga oksigen, untuk menjaga suhu lingkungan juga. Suhu kan kita abaikan selama ini. Ketika merasa panas udah ada AC aman gitu. Tapi ketika itu tidak ada kan itu sebuah bencana juga, itu harus kita mitigasi juga. Langkah-langkah sebagai seorang peneliti sifatnya hanya bisa sebatas merekomendasikan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Tentu hasil itu kan dikolaborasikan lagi kepada BPBD. Apa yang lebih cocok gitu. Mungkin itu. Ya. Oke, menarik sekali Pak Gede Tejo dan Pak Mulyato. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi edukasi baru bagi masyarakat ya. Supaya bagaimana bisa masyarakat juga mengantisipasi terkait cuaca ekstrem ini, dan itu kita berharap tidak ada lagi bencana banjir di Bali ya, dengan upaya antisipasi mitigasi yang dilakukan pemerintah bersama juga dengan masyarakat. Terima kasih Pak Gede Tejo, Pak Mulyato atas waktunya dan wawasannya hari ini untuk membicarakan masyarakat. Dan Tribuners Motor Tribun Bali, demikian obrolan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.